Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Ainis Nisroha, yang kedua Ilaika Fatul Masrurah, dan yang ketiga Putri Anindita Irani. Kelahiran Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah bin Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 12. Berdirinya dinasti Abbasiyah tentu tidak terlepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah. Kemunduran tersebut berawal dari buruknya akhlak para pemimpin dinasti Bani Umayyah. Penyeru utama pembentukan pemerintahan Abbasi adalah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Ia meninggal pada tahun 124 Hijriah atau 741 Masehi, yang kemudian digantikan oleh anaknya Ibrahim. Gerakan untuk mendirikan pemerintahan Bani Abbasiyah pun semakin kuat. Pada tahun 129 Hijriah atau 446 Masehi, mereka memproklamirkan berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Terjadilah pertempuran antara pasukan Abbasiyah dan pasukan Marwah bin Muhammad di Sungai Sheb, antara Mosul dan Arbi. Marwan dan pasukannya kalah dalam peperangan yang terjadi pada 131 Hijriah atau 748 Masehi. Dengan kematiannya, maka pemerintahan Umayyah hancur dan awal pembentukan. Dalam perkembangannya, Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode pertama 750 Masehi sampai 847 Masehi, yang para khalifah Abbasiyah berkuasa penuh. Periode kedua 847 Masehi sampai 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki. Periode ketiga 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Pada masa ini Daulah Abbasiyah di bawah kekuasaan Bani Buaid. Periode keempat 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Dalam periode ini ditandai dengan kekuasaan Bani Saljuk atas Daulah Abbasiyah. Periode kelima 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Periode ini Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu. Mereka merdeka berkuasa, akan tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Pergerakan politik dan perkembangan aliran keagamaan. Yang pertama, pergerakan politik. Pada zaman ini, Daulah Abbasiyah memberi beberapa perkembangan di bidang politik dan ilmu pengetahuan. Pola pemerintahan yang diterapkan dinasti Bani Abbasiyah berbeda-beda, sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah antara lain, pada zaman ini, Daulah Abbasiyah memberi beberapa perkembangan di bidang politik dan ilmu pengetahuan. Pola pemerintahan yang diterapkan dinasti Bani Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Abbasiyah antara lain, dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbas ada jabatan wazir yang membawai kepala-kepala departemen. Pemakaian gelar tanda tahta oleh para khalifah. Para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedang para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. 2. Aliran keagamaan. Munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme kesukuan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan, karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai. Kekecewaan mendorong sebagian mereka mempropagandakan ajaran Manuisme, Zoroasterisme, dan Mazakisme. Munculnya gerakan yang dikenal dengan gerakan Sindik ini menggoda rasa keimanan para khalifah. Konflik antara Ahlus Sunnah dengan golongan Sindik berlanjut mulai dari bentuk yang sangat sederhana seperti polemik ajaran sampai kepada konflik bersenjata yang menumpah darah di kedua belah pihak. Gerakan Al-Washin dan Koromito adalah konflik bersenjata itu
Pada saat gerakan ini mulai tersudut, pendukungnya banyak yang berlindung di balik ajaran Syiah, sehingga banyak aliran Syiah yang dipandang gulat atau ekstrim dan dianggap menyimpang oleh penganut Syiah sendiri. Aliran Syiah memang dikenal sebagai aliran yang berlawanan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Masa keemasan Bani Abbasiyah. Secara garis besar, perkembangan ilmu pada masa Bani Abbasiyah itu sangat pesat, di antaranya berdirinya lembaga-lembaga pendidikan seperti Baitul Hikam, Majelis Munadaroh, madrasah, dan universitas. Berdirinya kota-kota pendidikan seperti Baghdad, Kufah, dan Damaskus. Perkembangan ilmu nakli seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, tata bahasa, tasawuf, kalam. Perkembangan ilmu akli seperti ilmu filsafat, kedokteran, astronomi, sejarah, kimia, matematika, dan sastra. Perkembangan bidang seni, lahirnya penyair dan novelis yang besar, berdirinya sekolah musik, terdapat lukisan dan ukiran yang indah yang terdapat di masjid, istana, gedung, dan lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan sastra. Yang pertama ada ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah, Khairul Ummah merangkumnya sebagai berikut. Ilmu tafsir. Pada masa dinasti Abbasiyah, berkembang dua aliran tafsir yang digunakan hingga sekarang. Dua aliran tafsir ini adalah tafsir Bil al-Maisur dan tafsir Bi'at-Rai. Ilmu kalam atau teologi Islam. Berkat singgungan Islam dengan filsafat Yunani, berkembang juga ilmu kalam atau teologi Islam di masa dinasti Abbasiyah. Al-Quran dan hadis ditelaah kembali menggunakan akal dan rasio. Salah satu mazhab ilmu kalam aliran Mu'tazilah mencapai masa keemasannya di dinasti Abbasiyah. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf mengalami perkembangan pesat dan dikaji ulang untuk menjawab tantangan zaman. Kitab yang dikarang Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, terus dipelajari hingga sekarang. Ilmu geograf. Pada masa dinasti Abbasiyah, peta dunia atau globe pertama dibuat. Globe ini dikenal dengan sebutan tabule Gregoriana. Ilmu pengetahuan yang mengalami kemajuan selanjutnya adalah ilmu kimia. Jabir mengembangkan secara ilmiah dua operasi utama kimia, yaitu kalnikasi dan reduksi kimia. Ia juga memperbaiki metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Kemudian ada juga ilmu kedokteran dan farmasi. Di masa dinasti Abbasiyah, penyakit cacar dan measles pertama kali dibedakan. Prinsip seton dalam operasi juga ditemukan. Karyanya juga berupa ensiklopedia kedokteran, serta menjadi referensi penting kedokteran di masa itu. Bahkan, sempat menjadi rujukan primer kedokteran di Eropa selama 5 abad, dari abad ke-12 hingga 17 Masehi. Selanjutnya adalah ilmu matematika. Ilmu matematika mencapai kemajuan pesat di masa dinasti Abbasiyah. Tokoh terkenalnya adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi yang menemukan angka 0. Di masa itu dikenal juga bilangan positif dan negatif, pengetahuan tentang akar, aljabar, dan aritmatika. Dan yang terakhir adalah ilmu sejarah. Di bidang sejarah muncul sejarawan besar yaitu Ibnu Khaldun. Masa keemasan Abbasiyah pada berbagai bidang membawa kemajuan pesat dalam bidang sastra. Heterogenitas etnis, suku bangsa, dan bahasa yang ada dalam naungan Bani Abbasiyah ini telah membawa pada heterogenitas bahasa dan bentuk sastra. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadi perkembangan dunia sastra pada masa Bani Abbasiyah, yakni 1. Stabilitas politik, 2. Kemajuan sektor ekonomi atau kesejahteraan masyarakat, 3. Berkembangnya sistem pendidikan dan meningkatnya semangat pengembangan ilmu pengetahuan, 4. Interaksi antar budaya dan peradaban yang semakin meningkat, 5. Popularitas para sastrawan, 6. Kualitas karya sastra semakin meningkat, 7. Perkembangan variasi genre sastra, dan yang terakhir, apresiasi masyarakat dan pemerintah yang tinggi terhadap karya sastra. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.